tempat apa tempat perayaan tahun baru dekat sama rumah saya, sekitar 5 menit jalan. Tapi mendengar suara petasan malam-malam itu jelas sekali. Oh, deket tuh yang Jam di 12 malam. yang di Iya, ini ih. Congyang Kongyen di Taichung, dekat kan di situ. Hmm. Iya, puji Tuhan. Oke, saya mau share itu ya, PPT ya. Hmm. Oke, kita kan tahun ini tahun 2025 ya. Kalau orang bilang permulaan yang baru gitu ya. Semua yang pada malam hari ini di Iya. Zoom, apa sih yang spesial tentang tahun baru gitu ya? Apa sih yang spesial? Mungkin ya bagi kita, kita kan udah banyak yang berumur di sini ya. Nggak apa seperti anak muda gitu. Begadang lah, main-main kayak dulu. Sepertinya sepertinya nggak ada yang spesial gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya, saya cek gitu ya, kita ini semua telah mengelilingi matahari gitu loh ya. Satu lingkaran yang berjarak dibilang tulis 947 kilometer dengan kecepatan 107.000 kilometer per jam atau 30 kilometer per detik. Jadi kita mungkin nggak jalan-jalan keliling dunia gitu ya pada musim liburan, tetapi kita bangga kalau kita ini telah mengelilingi matahari di atas pesawat yang bernama planet Bumi secara gratis gitu ya. Kita udah berkeliling gitu loh di planet Keliling Bumi ini. dunia. Nah, hari ini saya mau sharing tentang ini juga akan berlalu gitu ya. Nah, ada satu pesan gitu ya di dalam tahun baru ini, ada satu kisah. Konon gitu ada seorang raja Persia gitu ya, dia perintahkan orang bijaksana yang ada di dalam kerajaannya ini untuk menciptakan sebuah kalimat tentang kata abadi gitu ya, kata abadi ya. Jadi yang kata kalimatnya itu selalu benar, tepat gitu ya, pokoknya pas, cocok untuk satu situasi, segala situasi, dan bisa dipakai untuk sepanjang masa. Nah, kalimat yang di bahasa Persia ini eh, ditulislah oleh orang bijaksana ini, bertulis Imnis Bigzarat gitu ya. Dalam bahasa Inggris dia berbunyi seperti ini. These two shall pass gitu ya. Atau juga bahasa Indonesia, ini juga akan berlalu. Artinya apa? Artinya apa yang kita alami gitu ya. Sekarang kita alami sekarang itu akan berlalu gitu ya. Jadi ada kebenaran dari kalimat ini yang bisa menahan kita daripada kesombongan waktu kita sukses, waktu kita berhasil gitu ya. Dan juga menghibur kita pada waktu kita saat ini mungkin sedang mengalami masalah, kesulitan. Dan kebenaran dari perkataan ini adalah semuanya akan berlalu, yang baik ya maupun yang buruk ya. Nah, pernyataan ini memang benar ya, yang diajarkan kita bisa melewati semua ya. Dan konon katanya orang-orang bijak ini membuat satu cincin dengan kalimat yang tertulis sebagai peringatan bagi raja gitu ya. Nah, tapi bagi kita orang percaya, ada yang tidak dapat berlalu ya, ada yang tidak dapat berlalu. Nah, ada orang-orang percaya, maksudnya orang percaya ada hal-hal yang ditentukan yang tidak dapat berlalu gitu loh ya, yang lama berlalu supaya yang baru datang. Dengan kata lain, yang dapat berlalu itu membuka jalan bagi kita yang tidak dapat berlalu gitu loh. Nah, kita harus bisa kita berikan perhatian, kita berikan tenaga kepada hal-hal yang tidak dapat berlalu, yang bersifat abadi intinya gitu ya. Kita perlu bisa membedakan apa yang dapat berlalu, apa yang tidak dapat berlalu ya. Nah, setiap dari kita diberikan eh, porsi yang berbeda-beda gitu kan. Seperti manusia di muka bumi ini berbeda-beda. Ada yang tinggi, misalnya postur tubuhnya, ada yang pendek, ada yang
Ada yang ganteng misalnya, ada yang biasa aja, ada yang cantik, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Nah, kita walaupun dari bangsa Indonesia gitu ya, tapi kita dari suku yang berbeda, tempat yang berbeda, latar belakang keluarga kita semua berbeda-beda. Nah, hal semacam ini tentu nggak ditentukan oleh kita ya. Kita nggak waktu kita lahir, dari kita nih diberikan satu bidang tanah untuk dikerjakan ya. Tapi bukan kita yang menentukan seperti apa tanah yang kita kerjakan itu. Luas dan suburnya tanah itu tidak ditentukan oleh kita. Nah, hal-hal semacam ini memang berada di luar kendali kita, gitu kan? Kita nggak bisa memilih, ya. Tapi ada satu hal yang dapat diberikan dalam jumlah yang sama kepada kita semua, setiap orang, yaitu apa? 24 jam, betul ya? 24 jam dalam satu hari diberikan kepada kita. Jadi, waktu yang tersedia bagi setiap orang persis, ya, 24 jam dalam satu hari. Tidak ada yang lebih 25 jam, ya, 30 jam, 36 jam, nggak ada. Semua dari kita, orang percaya, orang yang tidak percaya di kolong langit ini semua sama, memiliki waktu yang sama, 24 jam. Gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan, ada yang berbuat banyak dalam waktu itu, ada yang tidak berbuat apa-apa, ya. Nah, tapi masalahnya yang berbuat banyak itu, apakah yang diperbuat itu sesuatu yang bermakna atau tidak gitu loh ya. Apakah kesibukan kita sehari-hari itu memiliki nilai abadi atau tidak? Nah, ini yang bisa menjadi pertanyaan kita di awal tahun baru ini. Nah, orang-orang sibuk kan biasa, kita kalau tahu ya, resolusi daripada tahun baru. Kita pun tahu gitu ya. Resolusi tahun 2025 misalnya. Resolusi itu apa sih? Seperti kita membuat satu komitmen baru gitu ya, untuk bisa melakukan satu perubahan positif dalam hidup kita gitu. Mungkin dari kita mau buat satu resolusi, tahun 2025 saya mau baca firman Tuhan sehari misalnya, eh, 5 pasal misalnya gitu ya. Saya mau berdoa misalnya 30 menit sampai 1 jam setiap hari, ya kan? Nah, itu memang bagus. Hmm. Ini dibuat untuk bisa mengoreksi daripada hal-hal yang mungkin di tahun 2024 kita udah mau seperti itu, udah mau komitmen ternyata gagal. Nah, saat ini kita bisa membuat satu resolusi lagi di tahun 2025. Seperti perusahaan kan, mereka melakukan satu evaluasi tahunan ya. Evaluasi tahunan, apakah tahun 2024 mereka bisa mencapai profit sampai seberapa, dan di awal tahun 2025 mereka melakukan lagi resolusi gitu, apakah tahun 2025 ini perusahaan A gitu ya bisa mencapai satu satu target gitu ya, profit berapa gitu loh ya, kerugiannya berapa, mereka udah melakukan satu resolusi di tahun 2025 ini. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Kita pun harus bisa melakukan satu resolusi di tahun 2025 gitu ya. Nah, 1 tahun kan udah berlalu ya, 2024 ya. Cepat sekali kalau kita ini sibuk-sibuk kerja gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita, maksudnya, eh, waktu itu berjalan lambat ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Walaupun keluar sana keluar sini, tapi waktu berjalan lambat. Sedangkan kalau saya nggak tahu dengan Bapak Ibu gitu ya, kalau di Taiwan atau di Hong Kong, waktu itu berlalu begitu cepat ya. Udah 2025 lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini pun, 1 tahun kita udah berlalu ya, tahun 2024. Nah, apakah kita telah naik kelas secara rohani? Ya, apakah kita telah naik kelas? Nah, banyak yang menganggap resolusi tahun baru ini udah nggak zaman lagi. Ya, banyak yang udah nggak nganggap. Ya, kita nggak males lah ngomong tentang resolusi, karena resolusi itu cuma bertahan di bulan Januari. Betul atau betul? Cuma bertahan di bulan Januari. Kadang-kadang seperti itu gitu loh ya. Udah masuk Februari mulai kendor, Maret mulai kendor. Itu biasa seperti itu kita ya. Nah, tapi kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, kalau
Bapak Ibu lihat gitu ya, ada satu resolusi di situ. Kalau saudara lihat ya di dalam apa kitab Ibrani itu banyak, 12 kali dikatakan marilah kita. Itu merupakan panggilan untuk kita membuat satu resolusi dalam kerohanian kita gitu loh ya. Nah, kita membentuk masa depan kita melalui satu tekad ya, satu keputusan yang harus dilakukan dari waktu ke waktu gitu. Nah, tentu untuk kita berhasil, resolusi kita tuh harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang perlu kita cari ya, sesuai dengan keinginan Allah di dalam hidup kita. Nah, kita harus mengejar itu karena itu sulit ya. Dan dulu pun saya nggak diajar sebagai orang Kristen, orang percaya harus melakukan kehendak Bapa gitu. Apa sih melakukan kehendak Bapa gitu ya? Nah, Bapak rohani kita sering mengajarkan kita, kamu harus mencari kehendak Bapa, kamu harus mencari kehendaknya. Karena memang kehendak Bapa dalam kehidupan kita masing-masing pribadi itu berbeda. Dan Bapa itu akan memberikan segala yang kita butuhkan kalau kita berjalan sesuai kehendaknya gitu ya, agar kehendaknya ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Nah, misalnya seorang ayah yang anaknya ingin beli beras lah misalnya, pasti akan diberikan uang kan kepada anaknya untuk bisa membeli beras itu. Demikian juga misalnya anaknya mau sekolah dokter ya, pasti bapak yang baik ya, dia akan menyiapkan dana, terus segala yang dibutuhkan agar anaknya ini bisa menjadi dokter ya. Jadi hal ini itu terjadi di dalam tingkat manusia. Nah, apalagi dengan Bapak kita di surga. Kalau kita bisa belajar untuk bisa melakukan kehendak Bapak, wah itu luar biasa sekali. Dia pasti akan memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk melakukan kehendaknya. Ya, dengan kata lain, resolusi yang dilakukan sesuai kehendak Allah itu pasti resolusi yang berhasil. Meskipun kita melihat nggak mungkin bisa terjadi dalam hidup kita ya. Tapi kalau kita bisa berjalan bersama dengan Bapa, melakukan kehendaknya itu luar biasa. Dan saya tantang kita semua, sorry, malam hari ini untuk bisa belajar mengerti kehendak Bapa. Karena saya pribadi pun saya belajar gitu ya. Nggak gampang ya. Karena Tuhan itu bukan murahan ya. Gampang dicari gitu loh. Ya, bukan murahan, benar-benar sulit untuk dicari. Lebih mudah kita kerja mendapatkan uang daripada menemukan Tuhan. Jadi kita dalam kehidupan kita harus bisa tingkat kerohanian kita tahun 2025 sampai 25 Desember ini kita bisa harus kita tingkatkan dan kita bisa menemukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, terutama adalah bagaimana kita berperang melawan manusia lama kita ini, diri kita ini. Nah, ada satu rabi ya, dia berulang tahun ke seorang rabi terkenal, dia berulang tahun ke 90 gitu ya. Nah, terus ada orang yang memintanya untuk memberikan pesan khusus kepada umatnya. Dia berkata seperti ini gitu ya. Angka 90 itu bertepatan dengan kata Ibrani. Benar gitu loh ya. Jadi kita harus selalu berjuang untuk menjadi lebih benar. Nah, hari ini harus lebih benar daripada hari sebelumnya. Dan hari ini kita harus bersiap untuk hari besok yang lebih benar. Ya. Nah, kita mengamini pernyataan daripada Rabi ini. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mencapainya itu? Nah, kita harus bisa berperang dengan sifat-sifat buruk kehidupan kita. Kita bertekad berdamai dengan Allah, ya. Belajar untuk mengasihi sama manusia. Dengan demikian, kita makin hari bisa menjadi manusia yang makin baik oleh tentu daripada anugerah Allah sendiri, ya. Jangan kita berdamai dengan sifat buruk kita. Dengan demikian kita menjadi musuh daripada Allah, ya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Kita perlu menyatakan perang gitu ya, agar kita dapat menemukan damai itu. Nah, banyak orang berkata, saya tahu saya orang yang sulit, saya penuh kekurangan, saya banyak dosa, pemarah, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita ini nggak tahu gitu ya.
itu hanya sebuah satu pengakuan palsu yang mungkin kelihatannya rendah hati. Tapi kita harus mengetahui ya, kita harus bisa stop mengatakan itu. Ya, jadi kita harus bisa stop mengatakan seperti itu. Nah, misalnya orang yang mengaku pemarah, tapi dia terus meneruskan sifat marahnya itu, dia tentu sedang membohongi daripada dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak berdamai dengan sifatnya itu. Seperti dalam kitab Yeremia dikatakan kan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Ya, jadi kita harus belajar. Ya, mungkin kita orangnya gampang kesel tanpa alasan jelas gitu ya. Eh, kita melakukan sesuatu mungkin kita tahu ini nggak benar gitu ya. Ini melukai hati Tuhan. Tapi kok rasanya susah banget berhenti apa susah banget untuk berhenti gitu loh. Memang ternyata di dalam diri kita ini ada satu alarm bahaya yang bisa memicu perilaku perilaku negatif gitu ya. Nah, kalau kita nggak belajar untuk bisa mengenali alarm-alarm ini, kita bisa terus terjebak dalam satu siklus kesalahan yang sama, ya. Dan tidak ada terobosan kerohanian kita meningkat di dalam hidup kita, terutama di tahun yang 2025 gitu loh. Makanya di kitab Yeremia katakan betapa liciknya hati. Kita harus bisa menyadari alarm itu. Dan seperti Rabi ini katakan, kita harus belajar untuk bisa menjadi lebih benar. Jadi sikap orang percaya terhadap hari esok itu seperti apa? Seperti kata quotes ini ya, dia katakan besok pasti akan lebih baik. Banyak orang mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita orang percaya terhadap besok, esok gitu ya? Apakah akan lebih baik? Ya, di dalam kitab Yesaya 56 ayat 12 katakan, kemarilah, ya, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Marilah kita minum minuman keras sebanyak mungkin. Besok akan sama seperti hari ini. Bahkan lebih lagi. Firman Tuhan katakan ini gitu ya, Nabi Yesaya. Dia katakan, kalimat di atas katakan besok akan sama seperti hari ini. Berasal memang perkataan orang-orang yang tidak berpengertian, ya, tersesat daripada jalan Tuhan dan mencari keuntungan sendiri. Kalau kita baca di ayat 11 gitu, ayat 10 lebih keras lagi. Di itu katakan mereka adalah anjing-anjing penjaga yang bisu, ya, tidak dapat menggonggong, berbaring, berhayal dan suka tidur. Orang-orang ini yang memang cenderung makan, minum, menikmati hidup semaksimal mungkin. Mereka tidak melihat alasan perlu berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena besok dan hari ini menurut mereka the same, sama aja. Mungkin mereka berkata besok akan lebih baik, tapi tidak. Nah, mengikuti perasaan saja, ya. Dari sini kita mau belajar gitu. Manusia batin kita ini harus diubah dari kemuliaan dan dari kemuliaan kepada kemuliaan, ya. Seperti daripada 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita mau belajar untuk bisa diubah kepada satu gambar ya, daripada teladan kita, yaitu gambar Kristus. Nah, satu-satunya yang perlu dan dapat diubah tentu adalah diri kita sendiri, karakter kita ya, bukan keadaan kita atau karakter orang lain. Keadaan kita belum tentu loh dapat berubah, ya. Perubahan keadaan bukan hal yang dapat diabadikan gitu loh. Orang-orang di sekitar kita, misalnya seperti Pak Hadi gitu ya, istri atau mungkin ibu-ibu yang suami, anak-anak, ya belum tentu ingin berubah gitu loh. Kalau misalnya saya seorang suami, saya berusaha untuk mengubah istri saya ini adalah suami yang stres, ya. Saya ini suami yang stres gitu loh ya, berusaha mengubah orang, ya, bahkan menambah masalah dalam kehidupan saya, gitu loh. Satu-satunya perubahan yang berada di dalam kendali kita adalah kita sendiri, ya. Bapak rohani kita sering mengajarkan,
ubahlah diri kita. Kalau lingkungan kita nggak berubah, masalah kita tetap seperti itu, kita harus merubah diri kita. Yang puncak kebodohan adalah ketika kita memang berusaha untuk mengubah apa yang tidak dapat diubah gitu loh. Ya, pada kenyataannya hal yang perlu gitu ya dan dapat diubah itu hanya satu, yaitu siapa? Diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri yang memang harus diubah. Namun memang diperlukan satu keberanian ya untuk bisa kita menghadapi diri kita, mengubah apa yang tidak benar di dalam hidup kita karena bagian dalam hidup kita yang tidak benar kita mengetahuinya secara jelas gitu ya. Dan Tuhan pasti akan berbicara melalui Roh Kudus dalam hidup kita bagian mana yang dalam diri kita yang memang belum benar ya. Kita harus bisa terus belajar, kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Nah, pada malam hari ini saya mau share tentang ini gitu ya. Ini juga judul semua akan berlalu. Ini juga akan berlalu gitu ya. Jadi mengingatkan kita apa yang abadi, apa yang tidak abadi. Apapun yang kita alami saat ini, ya, baik kita mungkin tidak ada masalah, semua aman-aman saja, walaupun kita saat ini sedang mengalami banyak masalah, semua akan berlalu. Tapi ada satu yang nggak akan berlalu, manusia batiniah kita. Harus dibaharui dari hari ke hari. Gitu loh ya. Harus dibaharui dari hari ke hari. Kemarin waktu saya kesaksian dikit gitu ya, waktu malam tahun baru saya berdoa gitu ya. Saya berdoa eh, apa Tuhan yang ingin kau bicarakan dalam hidupku gitu ya. Saya melihat satu penglihatan saya sendiri gitu ya. Saya sendiri seperti itu apa satu kaki dirantai, terus ada satu bola besi gitu kan kayak orang penjara zaman dulu, beban gitu ya biar nggak bisa lari ya. Itu satu ruangan gelap, sedangkan di depan itu ada satu pintu terang gitu ya. Banyak orang happy-happy gitu. Saya menangkap Tuhan berbicara kepada saya eh, tahun 2024 seperti itu. Dan 2025 ini memang tidak gampang gitu dalam hidup saya. Dan saya akan terus berjalan membawa rantai dan daripada bola besi itu ke tahun 2025. Memang sangat sedih gitu ya. Saya berharap juga karena dulu juga pernah melakukan kesalahan gitu ya, masih ada eh, hukuman-hukuman karena kesalahan saya zaman dulu, waktu dulu masih mengikut saya, masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Emang nggak gampang gitu loh. Tapi saya mau belajar, saya mau percaya kepada Tuhan gitu. Walaupun masalah nggak selesai, walaupun orang bilang tahun 2025 penuh dengan harapan, saya belajar gitu ya. Saya percaya kepada Tuhan, saya juga rindu kita semua belajar gitu ya. Mungkin kita nggak berharap gitu ya, masalah kita tahun 2025, Tuhan bantu dong selesaikan masalah-masalah yang ada di tahun 2025 ini. Tapi Tuhan berbicara, kalau misalnya masalah ini selesai, kamu tidak akan memandang kepadaku. Kamu nggak akan berjalan, kamu nggak akan lebih berharap kepadaku. Kadang Tuhan memberikan duri dalam daging ini dalam hidup kita gitu ya. Kita belajar di tahun 2025 ini, mungkin masalah itu tetap mengikuti kita seperti saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pada malam hari ini masih membawa bola besi itu ya, rantai itu ke tahun 2025. Tidak apa-apa ya. Berharap berjalan terus bersama Tuhan gitu lah. Memang pada waktunya Tuhan akan melepaskan rantai itu. Kalaupun belum, kita terus berjalan gitu ya. Kita sama-sama sehati, sama-sama saling menguatkan. Emang tidak mudah di tahun 2025 ini gitu ya. Kita melihat dunia makin jahat, dunia makin gelap, lingkungan kita makin gelap dan kita yang mau serius gitu ya untuk bisa mencari Tuhan itu berat sekali. Bagaimana dengan mereka yang nggak serius gitu ya. Kita bisa melihat keseriusan kita untuk bisa menjadi terang gitu ya, melawan ombak, melawan arus gitu ya. Itu nggak gampang tapi kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan gitu ya. Melalui Roh Kudus kita akan dimampukan untuk bisa melewati sampai 2026. Kita berharap terus kepada Tuhan gitu ya. Eh, semua akan berlalu, tapi ada satu ya, manusia batinia kita
karakter kita yang abadi ini harus terus diperbaharui. Ya, ini yang paling abadi yang akan kita kembalikan kepada Tuhan nanti waktu kita bertemu muka dengan muka. Amin. Terima kasih. Iya, aku juga mau sharing. Ini kejadian kemarin ya. Meski dia kayak Mbak Jessi sama Mbak Winga sama Mbak Mur nggak ngerti ya. Saya yang ke apa? Bu, ketika saya masalah WA saya diblokir, disalahgunakan orang lain. Karena ya inilah apa